Ya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini suara saya agak serak. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana materi refleksi atau pencerminan dengan saya Teguh Hari Wijayanto yang dari Universitas Singapura Bangsa Karawang Pendidikan Matematika. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita perhatikan gambar di samping. Di sini kita berbicara tentang refleksi, yaitu pencerminan. Di mana di sebelah kiri kalian banyak sekali gambar-gambar contoh pencerminan itu bagaimana. Nah, lalu di sini yang harus kalian perhatikan yaitu gambar yang seorang sedang bercermin di bidang cermin datar. Nah, apakah dirimu akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin jika kamu bercermin di depan kaca? Oke. Jika kita perhatikan saat bercermin, bayangan di depan kita itu sama bentuknya, sama ukurannya seperti diri kita sendiri dengan benda atau objek aslinya. Nah, begitu pula dengan jarak antara benda dan cermin. Jadi jarak kita dan cermin itu sama. Nah, dengan jarak bayangan cermin itu yang sama, nah sifat-sifat tersebut merupakan sifat pencerminan pada cermin datar. Nah, berbeda dengan cermin yang bersifat cembung, bersifat membesar, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu bisa dilihat dari gambar di samping ada sebuah ilustrasi di mana pencerminan pada sebuah bangun segitiga ABC. Nah, gambar di samping itu di sini menunjukkan bahwa segitiga ABC ini dipetakan sebagai A aksen, B aksen, C aksen. Jadi segitiga di sebelah kiri ini adalah gambar asli dan dicerminkan ke terhadap di sebelah kanan ini. Lalu dalam transformasi seperti ini, A, B, dan C pada segitiga ABC dipindahkan ke bayangan A aksen, B aksen, C aksen dengan arah tegak lurus. Bisa dilihat C dan A tegak lurus, dan dimana dengan PQR atau cermin dimana panjang AP sama dengan PA aksen, AP sama dengan PA aksen. Nah, ini sama, dan BQ sama dengan QB aksen, dan CR sama dengan RC aksen. Nah, yang menyebabkan kedudukannya bayangan segitiga bisa berubah arah pada transformasi seperti tiga samping diperoleh kesimpulan. Nah, yang pertama, semua titik pada gambar dipindahkan menurut satu garis yang tegak lurus terhadap garis yang invarian atau tetap, seperti garis A di sebelah kiri dicerminkan maka jadi aksen dengan garis lurus yang sama. Nah, lalu segitiga dan bayangannya berjarak sama dengan garis invarian. Garis invarian ini ya ini si O ini ya. Nah, lalu yang ketiga, kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Nah, ini pada cermin datar. Nah, lalu panjang sisi
besar sudut dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi itu. Nah, lalu disimpulkan bahwa refleksi atau pencerminan adalah jenis dari transformasi geometri yang melakukan perubahan posisi kedudukan dari suatu objek atau benda dengan cara direfleksi, dipantulkan atau dicerminkan pada garis sumbu tertentu sebagai cermin. Nah, lalu di refleksi ini yaitu ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Terus saya lihat di samping, jadi X sama dengan H ini adalah pencerminannya. Nah, garisnya ini si PXY. Nah, lalu diperoleh titik PX yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Nah, diperoleh titik P aksen, X aksen, dan Y aksen tentunya. Lalu P ke L, ini titik P nya sama dengan H min X. Sini H min X. Lalu dengan L P aksen, LRP aksen di sini sebelah kanan yaitu bayangan refleks pencerminannya, maka sama dengan H min X. Nah, sehingga jarak P dengan P aksen sama dengan 2 kali H min X. Absis titik P aksen di sini, absis itu titik, nah, adalah X aksen yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Sini X aksen sama dengan X plus 2 kali H min X, atau X aksen sama dengan 2H min X. Nah, dengan demikian bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H, ini refleksinya terhadap garis ini adalah titik 2H min X, Y. Lalu kita ada juga di mana Y sama dengan K. Ini garis refleksinya. Nah, bisa dilihat Y sama dengan K, di mana P sama dengan XY. Jadi refleksikan terhadap garis Y yaitu K. Posisinya beda pencerminannya. Nah, lalu selanjutnya yaitu PM. Di sini PM yaitu garis dan titiknya. Titik dan garis yang dicerminkan sama dengan K min Y. K min Y. Nah, lalu dan M ke P aksen atau pencerminannya ini sama dengan K min Y. Itu sama saja ya. Sehingga jarak P ke P aksen sama dengan 2 kali K min Y. Jarak dari titik asli ke titik pencerminannya. Nah, berarti ordinat titik P aksen adalah Y aksen. Nah, P aksen adalah Y aksen dengan dinyatakan sebagai yang ada persamaannya, yaitu Y aksen bayangan si Y sama dengan, di sini pencerminan Y sama dengan Y plus 2 kali K min Y. Nah, atau Y aksen sama dengan 2, atau Y pencerminan Y bayangannya sama dengan 2K min Y. Kita langsung kepada dengan demikian kesimpulannya bahwa bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y, ingat ya, garis Y ini sini sama dengan K adalah titik X, 2K min Y. Nah, di sini ada refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Di sini dengan bentuk pemetaan, bentuk matriks, dan persamaan aljabar. Nah, di sini ada keterangan bahwa garis atau sumbu refleksinya berarti di sumbu X di variabel misalkan sama dengan H dan Y sama dengan K. Persamaan aljabarnya seperti ini. X aksen sama dengan 2H min X, Y aksen sama dengan Y. Lihat di sini, X aksen sama dengan X. Nah,
bedanya di sini aja, di mana si Y berarti sama dengan 2K min Y. Di sini ada bentuk pemetaan. Pemetaan itu penempatan secara langsung di mana X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka 2H min X, Y. Nah, ini jaraknya. Nah, lalu jika X, Y dicerminkan, refleksikan oleh Y terhadap sumbu Y sama dengan K, maka X, 2K sama dengan min Y. Nah, lalu dalam bentuk matriks. Bentuk matriks ini kita dapat melakukan secara langsung, di mana X aksen Y aksen sama dengan min 1. Ini di sumbu X min 1 0 1 dan XY 2H H 0. Nah, perbedaannya di mana? Ya di sini di minnya. Kalau di sumbu X itu minnya di kolom pertama baris pertama, sedangkan di Y kolom kedua baris kedua. Nah, sini kita lanjut ke contoh soal pertama. Misalnya diketahui segitiga ABC dengan titik A 4,6, B min 5,2 dan C. Kita lihat langsung dicerminkan atau direfleksikan oleh garis X sama dengan 2 dan garis Y sama dengan min 2. Nah, kita cari dulu yang X sama dengan 2. X berarti sama dengan H kan. Nah, di sini kita dengan bentuk pemetaan. Dalam bentuk pemetaan kita langsung jabarkan per titiknya. Jadi setiap titik itu pencerminannya di mana titik ini. Nah, pertama titik 4,6 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 2. Ingat ini di sumbu X. Berarti 2 sama dengan H. Nah, di sini 2H. 2H, dikurang 4,6 sama dengan di sini 2 aksen sama dengan 0,6. Kan 4 dikurang 4 0,6. Sini juga sama ke yang B min 5. Nah, berarti si H-nya 2. Kita substitusikan saja di sini H-nya 2 dan titiknya dikurangi min 5. Ini jadi plus. Jadi 2 kali 2 4 jadi 9 min 2. Jadi yang dirubah itu si titik X nya ya, kalau di sini karena terhadap sumbu X kan. Nah, di C nya juga sama. Di sini yang berubah si X nya. Nah, maka selanjutnya untuk alternatif kedua itu yang bentuk matriks. Bentuk matriks ini hampir sama prinsipnya, hanya saja bentuk matriks. Di sini ada penyulang perkaliannya. Nah, di sini kita masukkan saja si min 1 0, dan ingat terhadap sumbu X berarti baris 1 kolom 1 min 1. Titik-titiknya 4,6 min 5,2 min 3 min 4 ditambah 2 kali H0. Di sini ada typo, maksudnya 20 saja. Nah, di sini kita hitung kali silang baris kali kolom ya, ingat baris kali kolom. 4 min 4 tambah 0. Terus di sini 0, sini 0. Nah, 6 kan. Nah, baris kali kolom, oke. Lalu kita dapatkan hasil. Nah, ini titiknya nih 0,6 itu X, 9,2 si A, di sini si B, dan 7 min 4 si C. Lalu yang B, di mana kita di sini dengan pencerminan sumbu Y, yaitu Y sama dengan K, sama saja dengan pemetaan. Kita langsung
Di sini kita bisa pahami, di sini sudut yang berubah itu si Y. Nah, si Y ini yang berubah pemetaannya. Nah, gimana K sama dengan ini? Min 4,6. 4-nya tetap, si X ini tetap, tapi si Y-nya berubah di sini. Nah, karena dikali oleh si pemetaan ini. Pencerminannya yaitu Y sama dengan min 2. Berubah. Maka langsung kita dapatkan hasilnya. Titik-titik dari pencerminan si segitiga ABC tersebut. Nah, lalu di sini juga si Y juga sama prosesnya dengan bentuk matriks. Di sini kalau baris dan kolom. Lalu titik bayangannya temukan 4 min 10 min 5 min 6. Nah, min 3 min 0 ya. Kita lihat hasilnya sama. Nah, ya. Kita langsung ke contoh selanjutnya, yaitu terhadap garis ini G sama dengan 5X plus Y sama dengan 15. Tadi kan terhadap titik, kita sekarang terhadap garis. Nah, jika kita melihat gambar di samping di sini, di mana garis si 5X plus 3Y sama dengan 15 ini berada pada titik 3,0 dan di sumbu Y nya itu 0,5. Dalam cara cari garis ini dari persamaan garis, kalian harus menentukan titik-titiknya dahulu. Nah, lalu menggunakan pemetaan, langsung kita petakan. Kita tahu titiknya 3,0 dan 0,5 terhadap sumbu X kan. Di sini X sama dengan min 3. Nah, berarti yang berubah sih sumbu X-nya di sini. Nah, di sini 2 kali si H dikali H sama min 3 min 6 min 3 berarti min 9. Oke, ini juga sama. Kita lanjutkan. Di sini yang agak beda kita itu dari proses perhitungannya, dari pemetaan tersebut min 9,0 min 5,5 kita substitusikan dan jadikan persamaan garis kembali. Nah, dari persamaan garis di sini Y min 0 5,0 X plus 9 per min 9 per 9 kita hitung, maka kita dapat di sini kali silang 3Y 5X plus 45. Kita dapatkan persamaan garisnya, yaitu persamaan garis Y aksen sama dengan 5X min 3Y plus 45 sama 0. Bisa dilihat di sini. Ini garis bayangannya, pencerminannya dari AB persamaan min 9. Oke. Selanjutnya pada garis kembali. Ini kita lihat garisnya secara langsung. Kita lihat di sini 3,0, 5,0. Oke, tadi. Nah, sekarang kita garis temukan terhadap sumbu X sama dengan min 3. Sumbu X sama dengan min 3. Sumbu X sama dengan min 3 kita lihat ke bawah sini pencerminannya. Nah, kita ambil garis pencerminannya. Lalu kita menggunakan bentuk matriks dikali. Nah, bentuk matriks seperti ini. X aksennya aksen 1 di sini terhadap sumbu Y, jangan lupa. Nah, lalu kita yang sama terhadap sumbu Y itu sama 2. Kita lanjutkan di sini, maka kita dapatkan hasilnya. Kita substitusikan si X aksen dan Y aksen ini terhadap persamaan tadi. Maka kita dapatkan persamaan garisnya aksen sama
terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan Y. Oke, sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya akan ada latihan setelah ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.